Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wasyukru ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Hadiral mustami'in al-kiram, wabil akhas masyayikhon al-a'izza, pertama, tasyakur biqaulina alhamdulillah, tidak lupa salawat serta salam senantiasa selalu tersanjung keharibaan baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, mari kita renungkan bersama dalam kesempatan kajian kali ini dengan apa yang pernah disampaikan oleh min ba'dil hukama. Qala yastaqbilu ibnu adama arba'an muhbatin bidhammin nuni wa hiya allati taghlibuhu yantahibu ay ya'khudhu bil qahri malakul mauti ruhahu wa yantahibu warasatu bi fathatin jam'u warisin malahu ba'da mautihi wa yantahibu ad-dudu jismahu fil qabri wa yantahibul khusama bidhammi fa fathin iku jam'u khasimin wa hum man lahum al-haqqu ala man talabahum bi akhdhi amwalihim au bi ikhtiyabihim au bi darbihim masalan au bi ghairi dzalika amalahu wa in kana lahu amalun salihun wa illa humila alaihi dzambuhum. Ada 4 perkara yang itu akan ditemui oleh setiap diri insan manusia yang hidup di dunia ini. Dan 4 perkara itu sifatnya memaksa. Tidak ada yang mampu untuk menghindarinya. Apa saja 4 perkara itu yang punya sifat, punya karakter memaksa terhadap seseorang untuk berada di dalamnya? Yang pertama, yantahibu malakul mauti ruhahu, bahwa manusia itu pasti akan berhadapan, akan didatangi oleh malaikat maut yang akan merenggut nyawanya. Yang kedua, manusia itu wayantahibu alwarasatu malahu. Ketika manusia itu sudah mati, maka hartanya pasti akan dibagi-bagi kepada ahli warisnya. Yang ketiga,
wa yantahibul khusama'u amalahu. Manusia itu akan berhadapan atau akan menghadapi orang-orang yang pernah didaliminya untuk mengambil amal-amalnya. Wa yantahibu ad-dudu jismahu, dan manusia itu ketika sudah ada di alam kubur, sudah ada di liang kubur, maka dia akan menjadi santapan cacing tanah. Ayyuhal khudur, mustami'in al-kiram, mari kita renungkan bersama tentang hal itu. Yang pertama adalah bahwa siapapun manusia hidup pasti mati. Kematian itu tidak seorang pun bisa menghindarinya. Setiap yang hidup pasti mati. Maka orang yang hidup, mau tidak mau dia pasti mati. Dan kematian itu walaupun tidak dikehendakinya, dia tidak bisa menghindar. Karena malaikat maut itu pasti akan mendatanginya. Sebagaimana disabdakan dalam Al-Quranul Karim itu, Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ketahuilah bahwa kamu yang selalu menghindari akan kematian, kematian itu pasti akan menjumpaimu. Kamu tidak bisa lari lagi. Dan malaikat maut itu tidak pernah kembali menghadapi siapapun. Manusia yang pada takdirnya harus tiba ajalnya, siapapun itu. Apakah itu orang yang berpangkat tinggi, malaikat maut tidak pernah kembali karena segan atau takut dengan pangkatnya. Menghadapi mereka yang dikatakan sebagai orang kuat misalnya, malaikat maut tidak pernah kembali karena takut akan kekuatan orang itu. Dia pun akan mati. Menghadapi orang kaya yang barangkali mampu dengan kekayaannya, dia bisa menyewa orang untuk menjaganya, untuk keamanannya. Tapi kalau malaikat maut, maka dia tidak akan kembali. Oleh karenanya, ayyuhal hudur, siapapun itu, orang besar, orang kecil, rakyat jelata, laki-laki, perempuan, maka semuanya akan menghadapi kematian itu. Oleh karenanya,
Pertanyaan kepada diri kita ketika kematian itu tidak diberitahukan kepada kita, rahasia ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab memang ada beberapa hal di dunia ini yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah saja yang mengetahuinya. Salah satunya termasuk adalah kapan tiba ajal seseorang. Kenapa mesti ajal itu dirahasiakan? Agar manusia itu selalu mempersiapkan diri untuk menghadap ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi yang terbaik, yang disebut husnul khotimah. Maka ketika kita ingat lebih jauh dari apa yang disabdakan oleh Nabi Rasulullah Muhammad SAW, yang dipesankan oleh Nabi kepada sahabat Abu Dzar, qala khudhiz zata kamilan fa inna safara wa'idun. Wahai sahabatku Abu Dzar, kata Nabi, ketika engkau hidup di dunia ini, maka persiapkan bekal kematianmu sebanyak-banyaknya, sesempurna mungkin. Karena kematian itu diibaratkan adalah perjalanan jauh yang sangat lama, perjalanan panjang yang orang tidak pernah kembali lagi. Maka logika kematian diibaratkan dengan orang yang bepergian itu adalah sebagaimana kita menjalani bepergian ke tempat yang jauh. Kalau menginginkan kepergiannya bisa berjalan dengan nyaman, dengan lancar, maka bekalnya harus cukup, maka bekalnya harus banyak. Mau pergi ke Jakarta selama 1 bulan, kok bekalnya cuma 20.000, maka pasti kesengsaraan akan dia temuinya selama perjalanan itu. Demikian juga ketika manusia sudah tiba ajalnya, dia akan berpindah ke alam barzah, ke alam kubur. Kok belum dia persiapkan bekal kematiannya dengan baik, dengan sebanyak-banyaknya, maka pasti kesengsaraan akan dia temuinya. Sebagaimana disabdakan pula, man dakhal qabra bila zatin fa ka'annama ragibal bahra bila safinatin. Orang sudah dimasukkan ke alam kubur, tidak juga berbekal dengan bekal yang cukup, maka ibarat orang yang akan menyeberangi lautan tanpa perahu. Apa yang terjadi? Pasti dia dalam kesengsaraan. Sekuat-kuatnya dia ahli perenang, tapi kalau menyeberangi samudera, maka dia akan jadi orang yang tenggelam. Sebagaimana Nabi ingatkan, al-mayyitu kal ghari. Orang mati itu diibaratkan ketika dia di dalam alam kuburnya tidak berbekal dengan bekal yang banyak, sebagaimana orang yang sedang tenggelam. Kenapa Nabi menjadikan orang yang tenggelam itu sebagaimana orang yang sedang berada dalam alam kuburnya? Karena orang yang tenggelam itu sangat membutuhkan pertolongan, dan pertolongan yang tidak bisa ditunda lagi. Kalau orang minta tolong dalam hal yang lain, membuang sampah misalnya,
kita bilang kepada tukang sampah itu untuk membuangkan sampahnya, ketika harus ditunda dibuangnya hari esok, kita masih bisa menantinya, kita masih bisa memakluminya. Ketika harus memperbaiki genteng atap yang bocor, tukang tadi mengatakan, baik Bapak, besok akan kita perbaiki, besok sore akan kita perbaiki, nanti sore akan kita perbaiki. Kita masih bisa sabar menantinya. Tapi kalau orang tenggelam, ketika minta tolong, sedang tenggelam, lalu kita menjawab, nanti sore kita tolong. Oh, tidak bisa. Maka oleh karenanya, ayyuhal khudur, kematian itu adalah sesuatu yang sangat dekat. Tidak ada kata lain dan kalimat lain kecuali kita mempersiapkan diri dengan baik. Di dunia ini singkat, tetapi amat sangat punya peran yang penting untuk menuju masa depan kita yang panjang itu. Di dunia ini tidak lama, 60 tahun, 70 tahun, bisa jadi 80 tahun. Amin. Tetapi dibanding dengan akhirat, kehidupan akhirat, tidak ada apa-apanya. Kehidupan di akhirat itu sifatnya khalidina fiha abada. Yang mati hanya jasad kita. Tadi disebutkan yandahibu ad-dudu jismahu. Orang yang mati itu akan dimakan cacing tanah. Apanya? Jasadnya saja. Memang yang mati jasadnya saja, tapi rohnya adalah ditakdirkan oleh Allah, diciptakan dalam keabadian. Maka ayyuhal khudur, dalam pesan singkat dan waktu yang singkat ini, pertanyaannya, andaikan ajal itu tiba kepada kita hari esok, seberapa bekal kita yang sudah kita persiapkan untuk itu? Andaikan malaikat maut itu mendatangi kita hari esok, sudahkah kita persiapkan bekal itu sebanyak-banyaknya untuk bekal perjalanan panjang kita? Kalau merasa bekal kita belum banyak, maka di bulan Ramadan ini adalah tempat untuk kita mengumpulkan bekal itu, karena Allah melimpahkan curahan pahala, keistimewaan, karunia yang sangat besar di bulan Ramadan ini. Ada dilipat gandakannya pahala, ada diturunkannya Lailatul Qadar. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Dengan cara apa? Bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Maka jalanilah Ramadan ini dengan semaksimal mungkin menjalani semua kebaikan di waktu siang dan malam, agar kita menjadi orang-orang yang dalam derajat saumul khususil khusus, puasanya orang yang sangat istimewa. Di mana itu? Mengisi seluruh waktunya untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik mahdhah maupun ghairu mahdhah. Baik ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sholat malam, memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir dan seterusnya, atau ibadah-ibadah yang kita menjadi penebar kebaikan, menolong sesama, memperbanyak sedekah. Itu semua dalam waktu yang hari ini barangkali tinggal beberapa hari, Ramadan itu akan meninggalkan kita. Ayyuhal khudur, waktu kita di dunia terbatas. Bersungguh-sungguhlah mempersiapkan bekal sebaik mungkin, sebanyak mungkin, dan jadikan semua bekal kebaikan di dunia ini
adalah untuk kebaikan dan kebahagiaan di akhirat yang abadi itu. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.